Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di PM Channel 014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar PPGD atau pertolongan pertama pada gawat darurat, yang juga termasuk materi dalam tahapan Diksar atau pendidikan dasar di organisasi atau komunitas penggiat alam terbuka. Pada kegiatan alam bebas yang sering dilakukan, misalnya mendaki gunung, panjat gunung, menjelajah hutan, arung jeram, jelajah goa, dan kegiatan alam bebas yang lainnya. Kemungkinan timbulnya kecelakaan besar, misalkan hilang di hutan atau tersesat, jatuh dari tebing, tenggelam saat melakukan tugas SAR, dan yang lain sebagainya. Kemungkinan untuk sembuh atau selamat akan lebih besar jika korban ditangani secepat mungkin. Disinilah pentingnya PPGD, pertolongan pertama yang diberikan pada korban, akan sangat membantu para medis dalam penanganan selanjutnya. Jadi, dengan memakai dasar PPGD, diharapkan dapat menanggulangi kecelakaan yang terjadi pada orang ataupun diri sendiri, sehingga dapat menyelamatkan korban. Jadi, PPGD merupakan pemberian pertolongan dan perawatan yang pertama kali diberikan kepada penderita atau korban dengan cepat dan tepat. Pertolongan ini adalah langkah awal sebelum diteruskan ke para medis. Kejadian gawat darurat biasanya berlangsung cepat dan tiba-tiba, sehingga sulit untuk memprediksi kapan terjadinya. Langkah terbaik untuk situasi ini adalah waspada dan melakukan upaya konkret untuk mengantisipasinya. Harus dipikirkan satu bentuk mekanisme bantuan kepada korban, dari awal tempat kejadian, selama perjalanan, menuju sarana kesehatan, dan bantuan di fasilitas kesehatan sampai pasca kejadian cedera. Tercapai kualitas hidup penderita pada akhir bantuan harus tetap menjadi tujuan dari seluruh rangkaian pertolongan yang diberikan. Tujuan dari PPGD adalah 1. Mencegah bahaya kematian atau mempertahankan hidup. 2. Mencegah cacat. 3. Mencegah penurunan kondisi fisik. 4. Mencegah infeksi. 5. Mengurangi rasa sakit. Langkah-langkah dasar apabila timbul keadaan darurat. Ada beberapa contoh, misalkan 1. Jangan panik, kuasai keadaan, bertindak cekatan dan jangan lambat. 2. Lindungi penderita dari keadaan yang membahayakan atau memperberat luka. 3. Memberikan pertolongan pertama sedini mungkin. Jika lokasi korban atau kecelakaan sangat berbahaya dan sulit untuk melakukan pertolongan, pindahkan korban dengan hati-hati. Perhatikan pernafasan dengan denyut jantung. 4. Tenangkan penderita. Dalam melakukan perawatan, gunakan peralatan korban terlebih dahulu. 5. Setelah keadaan darurat teratasi, periksa kemungkinan luka-luka lain pada penderita. Kemudian yang berikutnya adalah ke-6. Setelah pertolongan pertama dilakukan dan korban telah tenang dan aman, seluruh luka diketahui atau ditandu, dan jangan pindahkan korban secara terburu-buru. 7. Buat catatan lengkap mengenai penderita, dari mulai lokasi kecelakaan, kemudian kronologi, dan pengobatan ataupun yang telah dilakukan. Beberapa pertimbangan yang lain bagi si penolong adalah 1. Memperhatikan tempat dan keadaan kejadian sekitar. 2. Memperhatikan keadaan korban. 3. Merencanakan pertolongan dan tidak gegabah, cepat, tepat, dan aman. 4. Jika korban dalam kondisi kritis, memikirkan bagaimana tindakan selanjutnya, misalkan contoh, bila korban meninggal dunia.
Upaya pertolongan terhadap penderita gawat darurat harus dipandang sebagai satu sistem yang terpadu dan tidak terpecah-pecah. Mulai dari pre-hospital stage, kemudian kedua hospital stage, dan rehabilitation stage. Hal ini karena kualitas hidup penderita pasca cedera akan sangat bergantung pada apa yang telah dia dapatkan pada periode pre-hospital state, bukan hanya tergantung pada di fasilitas pelayanan kesehatan saja. Jika di tempat pertama kali kejadian penderita mendapatkan bantuan yang optimal sesuai kebutuhannya, maka resiko kematian dan kecacatan dapat dihindari. Bisa diilustrasikan dengan penderita yang terus mengalami pendarahan dan tidak dihentikan selama periode pre-hospital state, maka akan sampai ke rumah sakit dalam kondisi gagal ginjal. Penderita dengan kegagalan pernafasan dan jantung kurang dari 4-6 menit dapat diselamatkan dari kerusakan otak yang irreversible. Shock karena kehilangan darah dapat dicegah jika sumber pendarahan diatasi, dan kelumpuhan dapat dihindari jika upaya evakuasi dan transportasi cedera spinal dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, orang yang menjadi first responder harus menguasai 5 kemampuan dasar, yaitu menguasai cara meminta bantuan pertolongan, kemudian menguasai teknik bantuan hidup dasar atau yang biasa disebut dengan resusitasi jantung paru, kemudian menguasai teknik menghentikan perdarahan, kemudian menguasai teknik memasang balut bidai, kemudian yang terakhir menguasai teknik evakuasi dan transportasi. Dan bisa dilakukan tahap pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui cedera yang diderita korban dan dapat ditangani dengan semestinya agar tidak bertambah parah. Contohnya, patah tulang tertutup dapat menjadi patah tulang terbuka apabila korban bergerak. Pemeriksaan meliputi seluruh badan dari kepala sampai jari kaki. Dan ada beberapa tahapan yang dimulai dari pemeriksaan bagian kepala. Yang pertama, periksa kulit kepala, mulai bagian dekat leher sampai ke bagian atas kepala. Tujuannya untuk memeriksa adanya luka memar atau gores. Berikutnya, pemeriksaan tengkorak, apakah ada bagian yang terdesak ke dalam. Kemudian, periksa telinga dan hidung apakah ada luka. Kemudian, periksa tulang leher apakah patah atau ada goresan. Kemudian, periksa bagian dada apakah patah atau luka. Perhatikan dan periksa. Kemudian, periksa perut apakah kejang lunak atau berubah warna. Kemudian, periksa bagian panggul apakah ada yang patah. Dan berikutnya, periksa seluruh anggota badan apakah ada yang patah. Kemudian periksa apakah ada kelumpuhan. Dan yang terakhir, periksa bagian pantat apakah ada yang patah atau luka. Dan berhati-hatilah bila menduga ada kerusakan pada tulang belakang. Sekian dulu video materi dasar PPGD dari saya. Jika bermanfaat, selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.